Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa dan siswi kelas 10 TBSM. Kali ini saya akan memaparkan sedikit garis besar tentang pelajaran gambar teknik otomotif. Di dunia gambar teknik sendiri biasa orang-orang mengenal dengan istilah engineering drawing. Nah, apa sih engineering drawing itu? Nah, ini merupakan contoh dari gambar teknik suatu komponen atau suatu mesin yang sebelum dibuat dia mesti ada gambar tekniknya. Untuk apa? Untuk acuan pembuatan si yang akan memproses mesin atau membuat part-part itu sendiri. Nah, jadi di sini gambar teknik ini merupakan sebuah bahasa yang berupa simbol-simbol untuk mengkomunikasikan ide yang akan diwujudkan bendanya. Yang kedua, gambar teknik merupakan suatu media komunikasi visual yang efektif guna menyampaikan pesan atau ide pada pihak-pihak terkait dan seterusnya. Jadi gambar teknik ini merupakan bahasa apa? Bahasa kita sebagai orang-orang teknik, bahasa kita sebagai siswa yang memang latar belakangnya ini teknik bisnis sepeda motor. Itu latar belakangnya teknik kan. Nah, jadi gambar teknik ini sebetulnya sangat penting selain untuk mengkomunikasikan ide. Jadi nanti akhirnya benda-benda yang bakal diwujudkan dituangkan dalam ide itu sendiri di dalam suatu gambar teknik gitu. Terus gambar harus dapat menunjukkan bentuk serta ukuran benda. Jadi di dalam suatu gambar teknik ini sangat penting kita tentukan berapa ukurannya, berapa dimensinya atau berapa diameternya untuk pembuatan. Jadi ketika pembuatan entah itu dengan proses bubut atau proses milling, jadi nanti si karyawan atau si orang yang membuat benda kita tuh jadi tahu gitu dari ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, ini merupakan bagian penting gitu. Pertanyaan yang memang sering ditanyakan gitu, mengapa sih kita sebagai orang teknik perlu belajar tentang penggambaran teknik? Jadi ini jawabannya. Seperti yang diketahui dalam setiap negara kan bahasanya berbeda-beda, dari mulai Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, itu kan bahasanya berbeda-beda. Jadi dengan adanya gambar teknik ini dan menggunakan standarisasi aturan gambar, jadi setiap orang atau setiap yang memang berkecimpung dalam gambar teknik ini, dia paham gitu. Dia paham melihat gambar kita, dia paham membaca gambar kita. Karena apa? Di sini terdapat standarisasi yang memang sudah ditetapkan di standar ISO itu sendiri gitu. Jadi walaupun kamu nanti gambar di Indonesia atau istilahnya nanti kamu kerja di suatu PT, jadi yang cuma bisa membaca gambar kita bukan cuma kita. Jadi semua orang di seluruh dunia dapat membaca dan memahami apa yang
ada atau apa yang kita gambar gitu, dengan memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh standar ISO untuk gambar teknik itu sendiri. Tuh. Nah, di sini ada perancangan dan pengkonstruksian. Jadi poin pertama, perancangan itu tahapnya menuangkan ide ke dalam bentuk gambar. Jadi sebelum pengkonstruksian atau sebelum dilakukan pembuatan, jadi hal pertama yang kita lakukan itu menuangkan ide ke dalam bentuk gambar. Yang kedua ada pengkonstruksian. Nah, di pengkonstruksian ini sebetulnya ya mengerjakan benda dengan pedoman gambar. Jadi kita kerjakan benda, kita buat gambar dengan melakukan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan dalam standarisasi gambar. Yang kedua ini ada yang ketiga ini ada perancangan dan pengkonstruksian atau perancang dan pengkonstruksi. Jadi ini merupakan kombinasi dari poin yang pertama dan kedua tadi. Isinya apa? Jadi di sini dia harus menguasai dasar dan aturan standar yang digunakan dalam gambar teknik. Jadi sebelum kita melakukan penggambaran dalam gambar teknik atau membuat benda, jadi kita mesti menguasai dasar-dasar atau aturan-aturannya itu sendiri gitu. Jadi kita gambar nggak asal gambar gitu. Jadi ada aturan yang memang mesti kita terapkan dalam suatu penggambaran teknik kita gitu. Jadi gambar teknik bisa dilakukan dengan freehand. Freehand itu dilakukan dengan tangan atau dengan manual, menggunakan tangan atau mekanikal dan komputer. Jadi kalau komputer ini termasuk ke dalam penggambaran secara CAD drawing. Itu nanti bakal kita bahas di pertemuan terakhir ya, sebelum dilaksanakannya UAS atau semester. Nah, adapun peralatan menggambar manual atau freehand itu sendiri, ini peralatan-peralatannya dari nomor 1 sampai nomor 12. Jadi peralatan yang biasa dipakai dalam menggambar teknik tujuannya untuk memudahkan. Jadi memudahkan kalian dalam melaksanakan penggambaran supaya tidak cepat lelah. Nah, ini gambar dari salah satu meja gambar. Ini yang pertama nih, meja gambar. Yang kedua itu mistar gambar panjang, mistar gambar segitiga, mistar T. Ini nomor 2 sampai nomor 4 merupakan penggaris yang biasa dipakai sebetulnya. Yang paling sering itu penggaris segitiga dengan segitiga sama kaki juga merupakan alat yang digunakan dalam gambar. Terus lagi ada penggaris yang ukurannya 30 cm sih, yang biasa dilakukan atau yang biasa kita pakai gitu. Terus yang kelima ada pensil penting. Jadi dalam penggambaran teknik itu tidak diperbolehkan menggunakan pulpen atau spidol atau sejenisnya gitu. Pokoknya untuk penggambaran manual sendiri dia hanya menggunakan pensil. Nah, pensil ini juga banyak jenisnya. Jenis itu dibedakan dari ketebalan si pensilnya. Nanti bakal kita bahas. Dan poin 6 karet penghapus, ini penghapus. Terus jangka, terus busur, derajat, rapidografi, mal, plester, dan kertas gambar. Sebetulnya dari poin 1 sampai 12 ini yang paling sering digunakan dalam penggambaran manual itu paling pensil, penghapus, jangka, terus